إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus ke muka bumi ini menjadikan contoh teladan bagi kita semua. Untuk para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ulama musholihin, dan kita semua yang senantiasa berusaha mengikuti ajarannya. Semoga telah Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah layakkan kita mendapatkan syafaat di hari pembalasan nanti. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk mari sama-sama kita tingkatkan kualitas, kapasitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ketakwaan yang akan menyelamatkan kita dalam hidup kita di dunia dan bekal kita di akhirat kelak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa salah satu indikator tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Syekh Umar Kubir menyebutkan dalam kitabnya hadal hadis aslun azimun min usulil adab. Hadis ini merupakan hadis yang utama sebagai pokok adab dalam Islam. Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan bahwa madarul hadis, pokok hadis tentang adab itu setidaknya ada 4. Setelah beliau menghafalkan lebih dari 500 hadis, kemudian diperas lagi menjadi 4.800 hadis, diperas lagi, beliau menyampaikan bahwa ada 4 pokok hadis tentang adab. Salah satunya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Indikator kebaikan keislaman seseorang itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Ada hadis lain seperti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Hadis yang lain disebutkan la taghdab wa la jannah. Janganlah marah dan bagimu adalah surga. Maka hadis ini menjadi salah satu disebutkan yakul insan dinihi man min zalika arba'u ahadits. Dari segala macam bentuk adab, maka usul adab salah satunya adalah hadis ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dari meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya? Ulama menyebutkan bahwa al-maksud min tarki ma la ya'nihi fil Islam yakni min al-aqwali wal af'al. Segala bentuk perbuatan, segala bentuk perkataan baik yang didengarkan, yang dikatakan, yang dilakukan, yang dilihat, semua yang meliputi itu zahiran wa batinan, segala hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya, maka
salah satu indikator kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Bagi kita, para penuntut ilmu, para sivitas akademika, tentu hari-hari ini atau zaman ini banyak sekali hal-hal yang bisa menenakan kehidupan kita. Maka kalau kita lihat, mau kita introspeksi dalam diri kita, kalau ingin melihat kebaikan keislaman dalam diri kita, lihatlah apakah kita sudah banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, utamanya untuk urusan dunia dan akhirat kita. Ya, seperti membaca itu baik, betul. Tapi membaca hal-hal yang tidak bermanfaat, dan itu sangat mudah kita dapatkan berseliweran mungkin di gadget kita, berseliweran di platform media yang kita baca, sangat memungkinkan. Kemudian ulama menyebutkan juga tarku malayani ini adalah bertanya mengenai hal-hal yang memang tidak perlu, bertanya mengenai perkara-perkara yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita atas nama ilmiah, atas nama kritis, atas nama ilmu pengetahuan, semoga kita tidak terjebak pada orang-orang yang dicap oleh agama sebagai orang yang banyak bertanya tapi tidak bisa melakukan apa yang dipertanyakan. Kemudian meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat juga adalah at-tatabu as-saghir wal kabir. Ma yujabul adawa. Berpartisipasi pada sesuatu perkara baik kecil maupun besar yang berpotensi menimbulkan permusuhan. Kemudian menimbulkan kemarahan. Karena kita semua bisa menjadi produsen berita, kita bisa menjadi produsen pesan di platform media yang kita gunakan. Itu bisa berpotensi menimbulkan al-baghdha wal adawah, kemarahan, kemudian permusuhan. Kita semua punya potensi untuk melakukan itu. Maka jika itu dipandang oleh agama adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Kemudian perkara yang keempat disebutkan oleh ulama, al-ishtighal bi uyubin nas, sibuk dengan aib atau sibuk dengan urusan aib orang lain. Maka ada sebuah perkataan yang sangat baik dan kita catat, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Dan ini adalah alamatus sa'adah. Ulama menyebutkan alamatus sa'adah. Berbahagialah orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, daripada sibuk mengurus urusan aib orang lain. Wa wailul liman syaghalahu aibuhu wa tafarrada ala uyubin nas. Dan celakalah orang yang sibuk dengan aib orang lain, tapi dia tidak punya waktu luang untuk melihat aibnya sendiri. Jadi dua-duanya bermakna sama. Bedanya yang pertama adalah berbahagia orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, dan dia tidak disibukkan oleh aib orang lain. Maka yang kedua tadi, wailun artinya celaka, orang yang sibuk dengan urusan aib orang lain, tapi dia tidak punya waktu luang untuk sibuk terhadap aibnya sendiri. Dan ini adalah alamat syaqawah, alamat kejatuhan, kehancuran orang tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang tidak bermanfaat lainnya adalah tadyi'u awqatiha bil istighal ma la yanfa'u li umuri dunya. Disibukkan dia dengan perkara urusan dunia, disibukkan dia dengan perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Bahkan mungkin ketika saya berkhutbah saat ini pun ada sebagian yang memang disibukkan oleh sesuatu
mungkin handphonenya, mungkin ngobrol dengan teman sekitarnya. Ini adalah alamat dari dia tidak bisa meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka berbahagialah hadirin sekalian jika ada pada diri jamaah sekalian indikator yang bisa dilihat bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bahwa tanda kebaikan keislaman seseorang itu bisa dilihat dari apa? Perkara meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka di hadis lain Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minil dha'if. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la tu'jiz. Mukmin yang kuat lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka perintah Rasul ketika itu dikatakan ihris 'ala ma yanfa'uka. Kalau tadi hadisnya adalah tarku ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, maka kebalikannya Rasulullah menyampaikan ihris 'ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah untuk amalan perbuatan yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala tu'jiz, janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Karena lawan dari hirsun adalah kaslan. Kaslan itu adalah malas. Wa alamatul kaslan aslul khaybah wal fashal. Kemalasan itu akan menjadikan orang masuk pada jurang kegagalan dan kerusakan. Maka disebutkan oleh para ulama al-umur an-nafi'ah, yakni al-umur ad-dunyawiyah wa diniyah. Perkara-perkara yang urusannya berkaitan dengan dunia dan akhirat yang bermanfaat, Rasulullah perintahkan kepada kita untuk ihris, bersungguh-sungguh. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa al-hirsu ala asbab wa isti'anatu ala musabbab wa nahahu an azab. Bersungguh-sungguh itu merupakan proses yang harus kita lakukan dalam kebaikan, karena dia adalah asbab, karena dia adalah wasilah kita untuk mendapat kebaikan tersebut. Hasil dari kebaikan tersebut kita serahkan dengan meminta al-isti'anah billah, meminta tolong kepada Allah, dan itu adalah bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tu'jiz, jangan lemah. Lemah itu dalam apa? Satu, disebutkan taksirun fil asbab, tidak mau berproses, memsimplifikasi, memotong jalur. Itu adalah bagian dari kelemahan. Yang kedua adalah adamul hirsi, tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan ihris 'ala ma yanfa'uka wa da' kalaman nas. Bersungguh-sungguhlah terhadap apapun kebaikan yang kau lakukan, wa da' kalaman nas, tinggalkanlah perkataan manusia. Kemudian Malik bin Dinar mengatakan, "Man 'arafa nafsahu lam yadurruhu ma qala an-nas bihi." Barang siapa yang tahu kualitas dirinya, tahu kapasitas dirinya, maka dia akan melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu tidak dibicarakan oleh orang lain atau tidak ditanggapi oleh orang lain. Maka kebaikan apa yang bermanfaat dalam agama kita? Kebaikan apa yang ada dalam agama kita? Yang pertama adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa amalun sholih, amal sholih atau amal kebaikan yang baik. Ilmu kebaikan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita jika kita wafat, ilmu itu argonya tetap berjalan, yaitu disebut dengan amal jariyah. Ilmu apapun, ilmu yang dipelajari oleh teman-teman mahasiswa di sini, ilmu yang diajarkan oleh para dosen yang ada di sini,
selama itu bermanfaat untuk kehidupan dunia, kehidupan bekal akhirat kita, mendekatkan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengantarkan kita taat kepada Allah, bukan ilmu yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang akan menjadi jariyah. Itulah ilmu yang akan menjadi bekal untuk kita, bahkan untuk generasi yang akan datang. Maka hadirin yang dirahmati Allah, untuk itu perlu kita bertawakal dengan cara meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah dengan hal-hal yang mudah di kelas ini. Lakukan apapun mata kuliahnya, bukan hanya mata kuliah di Rosa Islamiyah, tapi mata kuliah di fakultas masing-masing, mata kuliah di prodi masing-masing. Mulailah dengan basmalah, sehingga itu menjadi amal soleh. Bingkainya adalah bingkai orang-orang yang beriman. Bingkainya adalah majlis ilmu. Bingkainya adalah ketaatan kita kepada Allah. Diakhiri dengan hamdalah, dimulai dengan bismillah. Semoga itu menjadi amal soleh, kebaikan untuk kita semua. Anda mau belajar apa? Geometri, belajar fisika, belajar matematika, belajar public speaking. Jika itu bermanfaat untuk kehidupan Anda, taat kepada Allah, ilmu itu akan mengantarkan kita ujungnya pada ridhonya Allah atau pada murkanya Allah. Maka meminta tolonglah kepada Allah, tawakallah kepada Allah. Kemudian amal soleh yang lain yang disebutkan adalah bahwa seorang hamba perlu mengetahui apa yang bermanfaat bagi dirinya, atau dia kuat melakukan sesuatu amal kebaikan di satu hal, belum tentu memang yang lainnya melakukan hal yang sama, atau dia kuat di hal tersebut. Maka kita kalau merujuk pada pendapat Imam Malik, dikatakan bahwa innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagikan amal kebaikan itu seperti Allah membagikan rizki kepada kita. Farubba rajulun futiha lahu fi shalah wa lam yuftah lahu fi shaum. Ada orang itu yang kuat, dibukakan pintu, dibukakan kemudahan untuk kuat dalam melakukan ibadah salat, tapi tidak kuat melakukan amalan saum. Maksudnya di sini tentu amalan sunnahnya, ya. Karena ada orang yang kuat misalnya sholat wajibnya pasti sudah selesai, saum wajibnya di Ramadan pasti sudah selesai. Tapi ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kuat dalam ibadah sholatnya, kuat rawatibnya, kuat tahajudnya, kuat duhanya. Tapi dia tidak melakukan puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Tapi ada yang dibukakan oleh Allah, disebutkan di sini, futihalahu babu sedekah, dimudahkan bagi dia untuk bersedekah, tapi tidak dimudahkan untuk dia melakukan puasa atau sholat. Wa akhir futihalahu fil jihad, ada yang dimudahkan untuknya untuk pintu berjihad di jalan Allah, tapi tidak dimudahkan untuk pintu yang lain. Maka Imam Malik mengatakan fanashrul ilmi min afdali a'malil birri, menyebarkan ilmu pengetahuan adalah kemuliaan yang Allah tetapkan untuk diriku. Dan aku senang dengan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk diriku. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, ayu amalin afdal, ayu amalin afdal, apa amalan yang mulia, yang paling mulia, yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab dengan berbagai variasi amalan kebaikan, amalan kesolehan. Yang hikmahnya untuk kita adalah kita bisa memilih. Allah mudahkan untuk kita perbuatan amalan yang mana. Maka jangan pernah bosan untuk beramal soleh, jangan pernah bosan untuk berbuat baik, jangan pernah bosan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk bekal dunia dan akhirat kita. Barakallahu wa lakum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ni'matil iman wal islam. Walhamdulillahilladzi ni'matil ibadah. Walhamdulillahilladzi ni'matil ukhuwah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pendek ini mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita di tengah kerumitan, di tengah dengan banjirnya informasi yang bisa kita terima. Maka ada hal-hal yang bisa kita lihat sebagai indikator kebaikan untuk kita. Bahkan seorang imam menyebutkan bahwa ini adalah indikator, bahwa ini adalah hadis aslun min usulil adab, pokok dari hadis yang berbicara tentang adab. Maka ingatlah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah dia mampu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Di tengah situasi yang banyak bisa melelehkan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, maka silakan introspeksi pada diri masing-masing. Lihatlah apa yang kita perbuat dalam sehari. Sekali-kali renungkan sebelum tidur, hari ini kita ngapain saja. Apakah yang kita lakukan itu bermanfaat atau tidak? Bisa jadi waktu terasa cepat berlalu karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Perbuatannya menjadi sia-sia. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari kesia-siaan waktu, dari kesia-siaan perbuatan yang tidak bermanfaat. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu mudah melakukan kebaikan, mudah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afin fi Palestin wa fi buldanil muslimin 'amatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Amin.